Qala ma'alib rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fil dharaini amin. Babul idhofah. Kita masuk bagian hukum-hukum yang terkena khafat atau jer, bagian yang kedua ya. Kemarin kita masuk bagian yang pertama, yaitu khafatnya dengan huruf ya. Itu harus dihafal huruf-hurufnya, harus ya dihafal huruf-hurufnya ya. Yang sekarang kita masuk ya bab idhofah ya, atau bab isim yang dibaca khafat. Bagian yang berikutnya yaitu apa? Babul idhofah atau jumlah mudhaf ilaih. Jumlah mudhaf ilaih. Dan kaget juga kemarin dijelaskan bahwanya ya, yang ketiga itu apa? At-tabi'. Ya, tabi' di dalam nazam ini tidak boleh dijelaskan karena tabi' itu dari awal sudah ada, dari rafa ada tabi'. Ya, dari nasab ada tabi'. Ya, nah, tabi' di sini tidak panjang lagi ya. Kita langsung ya. Minal mudafi askitit tanwina. Ya. Minal mudafi askit tanwina. Ya. Tanwin ya. Minal mudaf dari mudaf maksudnya. Ya, artikan per kalimat. Minal mudafi dari kalimat mudaf. Askitit tanwina. Buanglah tanwinnya. Au nunahu, dan buang juga nunnya. Buka korong, dalam korong nun pada kalimat tasniyah dan jamak. Ka'ahlukum ahluna. Ka'ahlukum ahluna. Seperti contoh ahlukum, dan contoh yang kedua ahluna. Ya, saya. Jadi ini di bait pertama musannif mengatakan bahwasanya ya, kalimat mudhaf ilaih, kalimat mudhaf ilaih. Ya. Pada kalimat mudhaf kalau dia ada tanwin maka tanwinnya dibuang. Tanwinnya dibuang. Gulamun. Gulamun. No tanwin kan? Kalau dia jadi mudhaf dan ada mudhaf ilaihnya, maka tidak boleh gulamun. Dibuang gulamunnya. Tanwin dibuang. Jadi apa? Gulamu Zaidin. Itu banyak kalimat apa? Mudhafnya tidak boleh tanwin. Ya. Nah, berikutnya kalau dia juga tasniyah atau jamak. Tasniyah atau jamak. Kalau dia mufrad membuang tanwin, kalau dia tasniyah atau jamak membuang nun. Membuang nun. Ulamani Zaidin, nunnya dibuang. Ulama Zaidin. Tasniyah. Ya, saya? Sini dicontohkan ka'ahlukum ahluna. Contohnya apa? Ahlukum. Aslinya ahlukum apa? Ahlun lakum. Artinya ahlun itu. Asalnya sebelum dia dimudafkan ahlun. Ada tanwin enggak? Ada. Ya, asal sebelum dia jadi mudaf ada tanwin ahlun. Bersambung dengan domir. Domir apa? Kum. Mukhatab ya, jamak. Kum, maka tanwinnya tidak dibuang. Tidak boleh ahlun kum, tidak boleh. Jadi ahlu kum. Ya, jelas ya? Yang berikutnya ahluna. Itu jamak. Asalnya apa? Ahluna lana. Ahluna lana. Kan jamak juga salim. Ahluna. Muslimuna. Muslimuna. Belum mudhaf. Dimudhaf kan muslimuna Indonesia. Dibuang nunnya. Kenapa? Karena jamak atau juga tasniyah, dibuang juga nunnya ya.
Di sini contohnya ahlukum, asalnya ahlun lakum, ahluna asalnya ahlun lana. Ya sih? Nah, itu dibuang tanwin dan nun tasnya dan jamak. Nah, itu lafadz mudhafnya. Nah, sekarang lafadz mudhaf ilaihnya. Lafadz mudhaf ilaihnya. Harokatnya apa? Ya hukumnya apa? Khafad. Khafad. Ya. Maka di sini sebutkan waqfid bihil maslazillahu taala. Waqfid, khafadkan bihi, dengannya. Ismal ladzi, isim alladzi yang lahu, baginya tala setelahnya. Setelah baginya maksudnya, lahu setelah tala bagi, setelah lahu baginya tala setelahnya. Apa namanya kalau setelah mudhaf? Mudhaf ilaih. Maksudnya apa? Kalau keterangan kalimat ini, syair ini, khafadkan isim yang setelah mudhaf. Ya, yang setelah mudhaf namanya mudhaf ilaih. Ya, nah inilah yang kita maksud khafad, yaitu dengan mudhaf. Dia menjadi yang dengan mudhaf, kalimat mudhaf ilaihnya. Jelas ya? Mana khafadnya itu? Zaidu gulamu Zaidin. Zaidin itu khafad bukan? Khafad. Kenapa? Karena mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih. Jelas ya? Seperti contoh kakatila gulama Zaidin kutila. Qatila asalnya apa? Qatilani. Qatila itu kan musanna, dua orang yang membunuh. Ya, qatilun satu orang membunuh, qatilani dua orang membunuh, qatiluna banyak yang membunuh. Berhubung tasniah, nunnya dibuang tadi. Jadi apa? Qatila. Qatila. Gulama Zaidin. Qatila mudhaf, musanna ada nunnya dibuang, ketentuan pertama tadi sudah. Gulama maf'ul dari qatila, fahuwa mudhaf, jadi mudhaf pula. Zaidin mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Di situ harakatnya la apa li? Gulama apa gulami? Gulami boleh. Boleh. Qatila gulami Zaidin boleh. Qatila gulami Zaidin boleh. Jelas ya? Karena bisa diamalkan amal fi'il, isim fa'il, ya. Berarti di situ menjadikan dia mudhaf ilaih kalau, ya. Qatila dibuang nunnya. Asalnya qatilani gulami Zaidin. Dibuang nunnya, qatila gulami Zaidin. Gulami mudhaf ilaih, fahuwa mudhaf jadi mudhaf lagi. Zaidin mudhafun ilaih. Qutila dibunuh. Fi'il itu. Dibunuh. Ya, contohnya mana? Qatila gulami Zaidin. Ya, itu contohnya. Khafad kalau kan mudhaf ilaih kan? Qatila gulami. Kenapa gulami? Karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari mana? Qatila. Ya, ya, Zaidin mudhaf ilaih lagi. Gulami tadi jadi mudhaf ilaih jadi mudhaf lagi. Zaidin mudhafun ilaih. Harokatnya apa? Khafad kah? Khafad kalau. Ya, wa huwa ala takdiri au fi. Ini bukan au. Nah, ini kan banyak salah kita berarti. Wa huwa ala takdiri fi. Terus aulami aumin. Aumin kamakril laili au ulami. Ya. Sekarang kita membahas masalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kalimat mudhaf ilaih, ya, itu kan dua kalimat, maknanya satu. Di antara kalimat mudhaf dan mudhaf ilaih itu sebenarnya ada beberapa makna huruf jar.
yang dikira-kirakan. Yang dikira-kirakan. Ya. Terkadang dia tersebut mengandung makna huruf jar fi, kadang mengandung makna huruf jar lam, terkadang mengandung makna huruf jar min. Ya. Makanya ketika kita menerjemahkan, kira-kira mana yang cocok dari huruf 3 tadi? Contoh, ya. Gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Nah, itu seakan-akan mempunyai makna huruf jar yang dikira-kirakan. Maknanya seperti apa? Gulamu li Zaidin. Nah, itu cara makna. Jadi, misalkan ada kalimat mudhaf ilaih, ini maknanya seperti apa? Ya, seperti apa? Kira-kira huruf jar yang mengandung dalam mudhaf ilaih ini cocok apa? Nah, itu biar kita tahu maknanya. Gulamu Zaidin, kira-kira kalau dari baki min cocok tak? Gulamu min Zaidin. Budak dari Z. Cocok. Gulamu fi Zaidin, cocok tak? Tak cocok. Gulamu li Zaidin, cocok tak? Nah, berarti ya, takdirnya gulamu Zaidin adalah lam. Adalah lam. Nah, pertama ya. Jadi harus dikira-kirakan apa? Dikira-kirakan pertama huruf fi. Kapan dikira-kirakan fi? Apabila mudhaf ilaihnya berupa zaraf. Itu kira-kira fi. Okay. Apabila mudhaf ilaihnya berupa zaraf. Aulami dikira-kirakan lam. Kapan dikira-kirakan lam? Apabila ya, tidak bisa dikira-kirakan fi dan min. Ya, tidak bisa dikira-kirakan fi dan min, berarti dia dikira-kirakan menggunakan lam. Ya, sih? Au min. Au min. Kapan dikira-kirakan min? Kalau seandainya mudhaf ilaih sebagian dari mudhaf. Ya, mudhaf ilaih sebagian dari mudhaf. Ya, sih? Nah, itu mudhaf ilaih sebagian dari mudhaf. Kalau makna fi sedikit. Kalau makna min banyak, lam lebih banyak lagi. Makna lam lebih banyak lagi. Kalau fi sedikit karena dia berkaitan dengan zaraf baik. Jadi, umumnya berarti ditakdirkan lam. Jelas ya? Seperti contoh, kamakril laili. Makril laili. Mana mudhaf ilaihnya? Al-laili. Zarab atau bukan? Zarab. Berarti takdirnya apa? Fi. Kalau ditampakkan makri fil laili. Makri fil laili. Paham ya? Ya sih? Nah. Au gulami atau gulami. Ya, contoh lagi, au abdi Zaidin. Ini yang dikira-kirakan apa? Lam. Au abdi Zaidin. Ya. Budak punya si Z. Au ina'i zujajin. Apa ina itu? Wadah. Zujajin apa? Kaca. Kira-kira yang cocok lam atau fi? Ingatkan, kalau dia fi berarti apa? Wadah di kaca. Kalau dia lam, wadah untuk kaca. Kalau min, wadah terbuat dari kaca. Yang mana yang pantas? Min. Kapan dikira-kirakan min? Kalau mudhaf ilaih sebagian dari mudhaf. Yes. Jujazin mudhafun ilaih. Kaca. Kaca tadi sebagian dari wadah atau bukan? Iyalah, jelaslah. Wadah kan terbuat dari kaca. Terbuat dari maksudnya apa? Wadah ini terbuat dari kaca. Itu maknanya. Ya sih? Au saubin, khazin atau baju. Sutra. Baju. Sutra, baju dari sutra. Au kababi sajin atau pintu jati, pintu kayu ya. Jati maksudnya apa? Pintu terbuat dari kayu ya. Jati. Itu mudah-mudah ilaih. Jelas ya?
Waqad madat ahkamu kulli tabi'in mabsutatun fi arba'it tawabi'i. Ya. Selesai. Itu mudhaf ilaih. Ya, jadi khafat yang kemarin pertama dengan huruf, kedua mudhaf atau mudhaf ilaih, yang ketiga apa? Tabi bil mudhaf, tabi bil khafat. Ada berapa tabi, Bal? Pertama, na'ad. Kedua? Terus? Taukid. Itu tabi. Di rofa juga ada. Ya namanya melok inaman. Ya na'ad di rofa. Kalimatnya man'utnya rofa, ya rofa juga. Ya, badal. Mabdulnya rofa juga. Rofa juga itu tabi. Jadi tabi itu mengikuti kalimat sebelumnya, tergantung kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya hukumnya apa? Ya sih. Nah, ketika kalimat sebelumnya hukumnya khafat, ya khafat itu tabi. Makanya tidak perlu dibahas oleh musannif. Ya, ngulang-ulang lagi di rofa ado, di nasab ado, ya. Di sini jelaskan ya oleh musannif ya. Waqad madat ahkamu kulli tabi'in, telah lewat ahkamu kulli tabi'in, hukum-hukum setiap tabi yang mengikutin. Ya. Mabsutatun, ya. Telah lewat di awal pembahasannya. Ya, mabsutatun. Ya. Sudah diuraikan. Fil arba'i, di dalam 4 macam tabi tadi sudah dibahas kalau 4 macam tabi itu. Dalam rofa dibahas, dalam nasab dibahas, maka dalam khafat tak sebutkan lagi, sama mengikutin juga. Fi arba'it tawabi'i, di dalam 4 kalimat yang i'rabnya mengikutin. Jadi tidak dibahas lagi. Paham? Faya ilahil tubbina fanattabi'. Faya ilahi, wahai Tuhanku. Ultub bina. Apa ultub bina? Lembutkanlah bina. Apa-apa. Lembutkanlah seluruh perkara kami. Fanat tabi, agar kami bisa mengikutin. Sublar rasyadi wal huda. Mengikuti apa? Sublur rasyad, jalan petunjuk, wal huda, dan hidayah. Fanar tapi agar derajat kami bisa tinggi. Ya, ini penjelasan akhir-akhir sebelum menutup, musannif menutup kitabnya, beliau berdoa dulu. Beliau berdoa. Nah, itulah ulama-ulama terdahulu seperti itu ya. Tawaduknya itu terkenal nian memang. Ya. Sebelum nutup minta doa kepada Allah. Ya Allah, ultub bina fanattabi subular rasyadi wal huda fanartafi. Ultub bina. Ya. Lembutkan, ringankan setiap perkara yang terjadi pada kami. Baik perkara apapun, lembut sehingga bisa melewatin, ya. Bisa mengikutin jalan petunjuk dan hidayah, dan tujuannya agar kami mendapatkan tempat yang tinggi, yang mulia di sisimu. Ya, karena mustahil tanpa petunjuk subulur rasyadi wal huda itu tidak mungkin. Ya, pasti seluruhnya kita itu nak sampai kepada Allah melalui jalan subulur rasyad wal huda. Jalan petunjuk, jalan hidayah. Kalau kata ini mana Pak? Kalau kata ini mana Pak? Kita sehat je gitu. Bukan sehatan yang antarkan kita ke sini nih. Ya. Bukan kesehatan tapi apa? Hidayah dan taufik. Ya. Yang bisa melakukan, yang bisa menjadikan kita ibadah, berbuat baik. Ya. Mereka yang sedekah itu bukan hanya semata-mata punya duit, bukan. Banyak orang kaya pelit. Banyak orang kaya pelit. Tapi kadang-kadang orang miskin itu dapat taufik dan hidayah, ya, rela ngutang untuk sedekah. Nah, karena itu petunjuk. Jadi tidak mungkin uang tersebut naik derajat tinggi sampai ke makom hakikat dan ma'rifat kepada Allah. Tentu mereka melalui jalan subulur rasyad wal huda yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa naik derajatnya dekat dengan Allah. Ya. Wa fi jumada sadisis sab'ina. Wa fi, dan pada bulan Jumadil, ya, Jumadil. Kita kenalnya Jumadil awal, Jumadil sani. Ini Jumadil sani, Jumadil awal. Lihat setelahnya as-sadisi, bulan yang ke-6. Berarti Jumadil apa?
Jumadil Tsani kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, bulan 6 kan. Nah, di sini berarti apa? Wa fi Jumadis Sadisi. Ya, pada bulan Jumadil yang bulan ke-6 ya apa? Jumadil Tsani. Sab'ina 70. Ba'dan tihai tis'in minal mi'ina. Setelah selesainya ya, tis'in minal mi'ati. Maksudnya apa? Pada tahun 970 Hijriah. Jadi beliau selesai menulis ini ya, bulan Jumadil Tsani tahun 970 Hijriah. Sekarang 1000, berarti berapa tahun sudah jadi? Kurang baik 1440 berapa sekarang? 44 dikurang 970. Berapa ratusan? Kurang lebih, tidak nyampe 500 ya. Kurang lebih berarti 3 abatan ya. 3 abatan. Sekarang kita masih tersebar ya. Nah, itulah. Biasanya. Qad tamma nasmu hadhil muqaddimah. Telah sempurna ya, nazoman muqaddimah ini. Maksudnya Imriti. Telah selesai Imriti ini pada bulan Jumadil Tsani tahun 970 Hijriah. Fi rub'il alfin, mencakup 1/4 dari 1000. Berapa 1/4 dari 1000? 250. Oh, berarti bednya 250 ya. Bahasanya keren-keren ya. Tidak langsung apa? 250. Tapi 1/4 dari 1000. 250. Kafian man ahkamahu. Kafian ya. Di dalam 250 bed ini kafian cukup. Man ahkamuhu bagi orang yang menekuninya. Nazmul Fakir Syarafil Imriti. Nazam Al-Fakir Syarafil Imriti yang disusun oleh Al-Imam Yahya Syarafuddin Al-Imriti. Nama beliau Al-Fakir Syaraf Al-Imriti. Namanya apa? Yahya, benar ya? Yahya bin Syaraf Al-Imri, Syarafuddin Al-Imriti. Dzil ajzi wa taksiri wa tafriti, yang lemah. Ya. Pengarang Nazm Imriti yang lemah. Beliau tawadu, yang lemah. Wa taksir wa tafriti, yang taksir apa taksir? Sembrono. Wa tafrid dan sembarangan. Bukan sembarangan. Jadi beliau saking tawaduknya mengaku bahwasanya pengarang Imriti ini wong lemah, sembarangan dan sembrono. Ngaku seperti itu. Ulama seperti itu. Jelas ya? Mungkin tawaduknya. Walhamdulillahi madad dawami ala jazilil fadli wan in'ami. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Madad dawami. Madad dawami yang ada, yang senantiasa selalu ada. Ala jazili, di atas kemuliaan, wal fadli, keutamaan, wal in'ami, atas an'amai, kenikmatan. Wa afdhalus salati was taslimi, dan salawat beserta salam ala nabiyil mustafal karimi, senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi al-Mustafa pilihan al-karimi yang mulia. Muhammadin wa sahbihi wal ali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi dan sahabatnya, wal ali dan keluarganya, ahli tuqa wal ilmi wal kamali, mereka orang yang ahli tuqa yang bertakwa, wal ilmi yang berilmu, wal kamali yang mempunyai kesempurnaan. Ya, wallahu alam bissawab.